Terus kosong. Kiri kosong terus. Gas terus. Hajar terus. Alas. Pokoknya dari pertama berangkat naik travel sampai keluar ke Pasteur itu ada pemeriksaan tidak seperti yang dibayangkan gitu. Suruh muter balik apalah, ternyata nggak ada, bablas terus. Gimana caranya bisa lolos dan mengantarkan 80 orang pemudik? Main trik, main kucing-kucingan. Ada jam-jam tertentunya sih, Mbak. Karena itu regulasi di atas kertas seringkali bocor di lapangan. Dalam episode Fakta kali ini, kami akan memotret bagaimana fakta-fakta di lapangan masih dalam fokus kita melakukan pembatasan sosial berskala besar yang kemudian digarisbawahi juga dengan ketegasan dari para aparat keamanan untuk memastikan pelanggar-pelanggar PSBB tidak ada lagi. Namun seperti apa fakta di lapangan? Mengingat PSBB masih akan berjalan hingga setelah lewat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, di mana bagian tradisi terbesar dari pemudik pun tetap ingin menuju keluar Jakarta, kembali ke kampung halaman. Dan seperti apa ketegasan yang diberikan kepada mereka? Kita akan bahas dalam episode kali ini. Bersama saya, Balkis Vanessa. Hari ini tanggal 7 Mei 2020 adalah hari pertama PSBB yang diberlakukan sanksi denda dan kurungan sesuai dengan statement atau pernyataan dari pemerintah. Salah satunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan mulai tanggal 7 Mei 2020 siapapun yang melakukan pelanggaran PSBB akan dikenakan denda dan kurungan. Ditambah pada tanggal 6 Mei 2020 pemerintah juga sempat menambahkan soal transportasi yang boleh berlalu lalang, namun tetap tidak boleh mudik. Nah, saya bersama dengan Kang Maulana, saya bertemu dengan Kang Maulana untuk tanya, kenapa Kang Maulana tetap memutuskan untuk kembali atau keluar dari Jakarta, kembali ke kampung halaman. Saya nggak tahu bagaimana definisi Kang Maulana tentang balik ke kampung halaman. Apakah mau nggak disebut sebagai pemudik nih saat ini? Ya sekarang nggak ada bedanya ya, mau dibilang pemudik, bilang balik kampung, susah juga ya. Oke, kenapa tetap mau pulang kampung di hari pertama ini yang diberlakukan denda dan kurungannya kalau melanggar? Karena emang udah biasa balik tiap hari Sabtu Minggu weekend balik gitu kan. Ya kan ada PSBB kayak gini, Iya. mau gimana? Tetap aja mau pengen Tetap nyoba balik ya. Nah, ini nggak khawatir nggak kalau nanti di perjalanan itu diberhentikan, terus kemudian disuruh putar balik, atau sudah dapat informasi dari mana bahwa Kang Maulana bisa pulang nih sampai ke rumah tanpa diberhentikan? Coba aja dulu. Coba aja dulu. Iya, mau nyoba aja dulu. Oke, kita akan lihat bagaimana perjalanan dari Kang Maulana untuk melakukan perjalanannya balik ke kampung halaman. Dari mulai Kang Maulana beli tiket dulu ya, dari agen perjalanan yang ternyata masih beroperasi. Di jalan tuh nggak ada cepoin tuh. Jadi apa ada pemeriksaan gitu? Jadi di Bandung memang di tol Cikarang sih poinnya memang ada checkpoint kita. Di mana aja tuh sekarang? Di Cikarang Utama. Sama-sama. Itu bagian jalan ini. Jadi kalau memang sistemnya jalan di stop menurut kita disuruh berbalik ya kita berbalik. Cuma sih driver kita usahain Kita bisa tembus mana cari ya? alternatif lain sih untuk balik kalau mau bisa keluar. Yakin deh. Jalan menuju ke Bandung. Jalan menuju Bandung. Sampai.
Terus kosong. Kiri kosong terus. Gas terus. Hajar terus. Alas. Alas. Kuartal Pasteur sekitar 1 kilometer. Di sini pun kita tidak menemukan adanya checkpoint ya. Ini checkpoint di Pasteur cuman kosong, nggak ada orang, nggak ada petugas. Dan akhirnya kita tiba juga di Bandung. Perjalanan Jakarta-Bandung tempuh 2 jam dan tidak ditemukan adanya checkpoint dari arah Jakarta menuju Bandung. Di tol pun tak ada checkpoint, keluar Bandung pun checkpoint tidak ada. Tim Fakta sudah menunggu perjalanan dari Kang Maulana, seorang pemudik asal Bandung yang bekerja di Jakarta, dan dia melakukan perjalanan dari Jakarta tadi sore. Kita akan tanya bagaimana perjalanannya, apakah dia menemui checkpoint atau diberhentikan atau tidak, kita akan tanyakan. Kang Maulana sudah sampai tadi, Ya. Berangkat pukul berapa? Tadi ya berangkat pukul 6.15, nyampe Bandung jam 8. Oke, 6.15 sampai Bandung jam 8, itu cukup cepat berarti ya? Ya Kang ya? Iya. Oke. Tanpa hambatan. Oke, saya mau tanya dari awal dulu. Pertama, begitu memutuskan untuk beli tiket perjalanan, informasinya dari mana? Nggak ada informasi, nggak ada apa. Langsung datang ke Loket ya? Full Travel. Di sana sempat nanya-nanya juga ke petugasnya kan, masih ada kursi buat ke Bandung. Dia jawabnya ada. Setelah nanya-nanya, sana ya balik, apakah ada apa isinya pemeriksaan checkpoint. Tugasnya bilang kalaupun ada nanti, kalaupun diberhentikan, disuruh mutar balik ya kita mutar balik gitu, kata petugasnya. Jadi begitu masuk ke dalam loket pembelian tiket, itu sudah ada Ya, kesepakatan. iya sudah kesepakatan. Harganya sama Kalaupun nggak, nanti Kang? diberhenti, Harganya sama? harganya sama. Berapa sama. tadi Kang Maulana bayarnya? 160. Kesepakatannya itu tadi yang mulai memberikan kesepakatan siapa? Dari Kang Maulananya atau dari agennya? Dari pihak agennya tadi melakukan kesepakatan kalau emang ada checkpoint dan disuruh mutar balik ya kita mutar balik, tapi tanpa refund, tanpa dikembalikan. Oh, Gitu. jadi kerugiannya tanggung sendiri. Iya. Nah, begitu dikatakan putar balik itu maksudnya putar balik cari jalan lain supaya tetap sampai, atau benar-benar putar balik ke Jakarta dan Anda rugi gitu, Kang, nggak dapat uang kembali? Itu kesepakatannya. Iya itu, muter balik ke Jakarta lagi. Kang Maulana kan sebagai pemudik berarti nih ya, karena balik ke kampung halaman ya. Ini pertama kali berarti dirasakan sebagai pengalaman. Agak kucing-kucingan begitu pulang ya, atau gimana? Iya betul. Biasanya kan tiap minggu balik kan, tanpa ada halangan apapun balik aja kan. Giliran adanya PSBB ini, dilarang mudik, ya dilarang balik kampung itu kan. Tadi memberaniin diri aja udah. Dengan 160.000, tapi ada kesepakatan baru karena PSBB, jika disuruh putar balik, harus putar balik ya? Nggak ada perdebatan begitu ya? Iya, betul. Nah, jadi tadi yang terjadi apa, Kang Maulana, ketika pukul 6.15 sore sudah mulai melakukan perjalanan, ini mobilnya mobil travel biasa pada umumnya? Iya, travel biasa. Yang berkapasitas berapa orang? 8. Oke, kalau penuh 8 orang, sama supirnya? Iya. Nah, di dalamnya ada berapa orang, Kang? Kebetulan tadi cuma 4 orang. Iya. Berarti tetap 50% dari kapasitas angkutan ya? Iya.
lima orang kalau saya 5 orang ya? ngambilnya itu. Oke, Iya. berarti lebih dari 50% kapasitas penumpang. Iya. Nah, betul. Kang Maulana tahu nggak ada kriteria berpenumpang pun nggak boleh lebih dari 50% dalam peraturan PSBB, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, merasa tidak aman nggak ketika harus bersama dengan orang-orang yang tidak kenal, orang-orang asing, tapi Kang Maulana tetap aja gitu, Iya. ada di mobil itu? Iya. Nggak apa-apa? Was juga sih. Kenapa? Takut juga. Iya, was-was juga takut. Tapi mau gimana lagi? Orang pengen balik kok gitu. Oke, jadi harga masih sama ya? Harga 150.000 tuh harga yang memang biasa Kang Maulana beli ya? Iya. Oke. Iya. Perjalanan dari jam 6.15 lalu melewati apa saja tuh, Kang Maulana bisa kita? Tadi itu berangkat jam 6.15 ya. Mhm. Setelah berjalan, ketakutan itu hilang. Karena? Tidak adanya checkpoint. Kenapa? Boleh Sepanjang diulang? jalan. Boleh diulang Kang Maulana? Boleh diulang? Ketakutan saya itu nggak ada, jadi nggak ada setelah melewati checkpoint yang di pertama tuh yang di Cikarang Barat itu ada ininya, istilahnya apa? Ada pembatasnya, cuman petugasnya nggak ada. Masih ingat nggak Jadi, itu jam perjalanan- berapa sampai Cikarang? Jam 7-an lah, jam 7-an ya. Pokoknya dari pertama berangkat naik travel sampai keluar tol Pasteur itu emang nggak ada checkpoint. Nggak sempat Nggak ada diberhentikan? checkpoint, nggak ada pemeriksaan, tidak seperti yang dibayangkan gitu. Suruh muter balik apalah, ternyata nggak ada, bablas terus. Sepengetahuan Kang Maulana sendiri sebagai orang Bandung ya, untuk menuju Bandung ada nggak informasi atau Kang Maulana tahu nggak ada berapa sih checkpoint dari mulai tadi tempat travelnya berangkat hingga ke keluar Pasteur? Tahu ada berapa checkpoint? Itu cuma Cikarang Barat sama Pasteur yang keluar tol Bandung itu. Berarti 2 ya? Ada 2. Oke, dan Iya, dua-duanya berhasil dilewati Kang Maulana dengan mulus. Mulus, kosong. Ada tempatnya, ada tendanya, cuman petugasnya pada nggak ada gitu. Tapi itu tadi di jam 7 kurang ya kejadiannya ya? Iya. Oke, jadi Kalau yang jam-jam di Pasteur barusan kalau yang di Pasteur barusan jam 8. Pas jam 8 Jam itu 8. emang kosong. sempat juga nggak Kang Maulana melihat orang yang diberhentikan selama perjalanan atau nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali yang diberhentikan. Sampai Bandung terus nggak ada berhenti, nggak ada istirahat, nggak ada apa. Nggak ada istirahat? Nggak, nah biasanya naik Nggak travel ada. ada istirahat nggak Kang Maulana sebelum ada wabah ini? Biasanya ada. Di mana Ada biasanya? istirahatnya. Di kilometer berapa ya? Ya setelah mau masuk Cikampek itu lah. Oke, sekarang sama sekali tidak ada? Tidak ada. Oke, jadi nggak berhenti sama sekali, nggak ke rest area sama sekali, langsung menuju exit Pasteur begitu ya? Iya, betul. Sama sekali tidak lihat ada yang orang disuruh putar balik? Tidak ada, tidak ada. Oke. Jadi Kang Maulana tadi begitu sampai exit Pasteur, turun di mana tadi dengan travelnya? Di poolnya, di pool. Di poolnya ya? travelnya. Jadi turun di situ, terus kemudian ada nggak begitu turun, ada petugas yang cek suhunya Kang Maulana, terus diarahkan untuk karantina dulu ya, 14 hari, dan seperti apa, ada nggak? Nggak ada. Turun, ya udah turun. Ada aparat nggak? Kosong. Sekitar jam 8 ya berarti ya? Jam 8 ya. Dengan kondisi seperti ini, Kang Maulana jadi maksudnya akan bolak-balik Jakarta-Bandung dengan hal yang sama atau cara yang sama atau bagaimana? Mungkin dengan hal yang sama. Dengan hal Kalau yang sama? balik ke Jakarta kayak gini lagi ya. Oke, tadi dari yang dilihat Kang Maulana, armada yang ditumpangi oleh Kang Maulana itu hanya satu saja atau banyak yang juga siap untuk berangkat? Banyak gitu. Banyak, ada berapa Yang armada banyak itu Kang? yang dilihat? dari Bandung ke Jakarta ya. Dari Bandung ke Kalau Jakarta dari lebih banyak? ke banyak ya tadi. Ada jurusan tiga jurusan tadi, 4. Ada ke Semanggi, Fatmawati, ke Bintaro, SCBD. Kalau dari Jakarta ke Bandung cuma 1 tadi. Kang Maulana lihat banyak orang yang juga bawa tas untuk mungkin ke arah Jakarta dan lain-lain, ada? Iya ada tadi beberapa orang yang mau berangkat ke Jakarta ya. Iya ada 4 sampai 7 lah. Oke, nah ini percobaan pertama balik ke Bandung atau sudah berapa kali? Semenjak PSBB diberlakukan? Pertama sih ya. Pertama? Balik ke Bandung selama PSBB diberlakukan ini baru pertama. Kang Maulana terima kasih sudah memberikan cerita perjalanannya. Kita Iya, Mbak. ingin memotret bagaimana fakta pemudik yang tetap memaksa untuk mudik dalam situasi PSBB yang ternyata masih ada celahnya juga yang kita lihat. Bukan hanya celah tapi juga mereka-mereka yang tetap juga menjalankan bisnis perjalanannya. Jadi itu yang kita Iya. potret tadi dari seorang pemudik bernama Kang Maulana. Kita lihat
Ini merupakan dilema untuk semua pihak karena pakem dari pelarangan yang sudah dikeluarkan pemerintah nampaknya belum sampai secara utuh dan bulat dalam pengertiannya di benak masing-masing pihak. Baik yang paling utama adalah para pemudik, mereka yang memutuskan untuk melangkahkan kakinya keluar dari rumah dan meresikokan dirinya serta orang yang ada di kampung halaman. Belum lagi ditambah dengan fasilitasnya yang memang ada, memang bisa untuk menggunakan armada-armada tertentu, travel-travel tertentu untuk melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman. Ini faktanya. Kita akan temukan fakta berikutnya.